Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Kalian mungkin udah tahu ya ciri-ciri makhluk hidup itu. Yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima makan, yang keenam mengeluarkan zat sisa. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu ciri makhluk hidup, yaitu mengeluarkan zat sisa. Pengeluaran zat sisa sendiri di manusia itu ada 3. Yang pertama ada ekskresi. Ekskresi itu proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh manusia. Contohnya ada keringat, ada karbon dioksida dan uap air, kemudian ada getah empedu, ada lagi urin. Jadi kalau zat sisa ini tidak dikeluarkan oleh tubuh, yang terjadi apa? Nanti akan muncul penyakit. Kemudian yang kedua ada sekresi. Sekresi itu proses pengeluaran zat yang berbentuk cairan atau getah yang masih bisa digunakan lagi oleh tubuh kita. Contohnya seperti enzim dan hormon. Yang ketiga ada defekasi. Defekasi itu proses pengeluaran zat hasil pencernaan, contohnya feses. Jadi defekasi ini tidak melalui proses metabolisme tubuh ya. Jadi dari hasil pencernaan keluar berupa feses. Oke, di materi kali ini kita hanya akan membahas mengenai sistem ekskresi manusia aja. Nah, alatnya atau organnya itu ada 4. Yang pertama, ginjal. Ginjal itu hasil keluarannya berupa urin. Terus yang kedua ada kulit. Kulit itu hasil keluarannya berupa keringat. Yang ketiga ada hati. Hati itu hasil keluarannya berupa urea. Kemudian ada asam urat, ada bilirubin, ada getah empedu. Getah empedu sendiri itu ada 2 zat ya. Yang pertama ada garam empedu. Garam empedu ini biasanya digunakan pada sistem pencernaan itu untuk mengemulsi lemak atau merombak lemak. Kemudian hasil zat yang kedua dari si getah empedu ini ada namanya zat warna empedu. Jadi zat warna empedu ini yang akan memberikan warna pada urin dan feses manusia. Nah, zatnya juga beda tuh. Kalau urin nama zatnya urobilin, tapi kalau yang feses nama zatnya sterkobilin. Jadi beda ya antara warna feses dan warna urin. Yang keempat ada paru-paru. Paru-paru itu hasil keluarannya pasti tahu ya. Di bab sebelumnya kita udah bahas tentang pernafasan tuh, sistem pernafasan. Zat keluaran dari paru-paru itu berupa gas karbon dioksida dan uap air. Oke, untuk di materi kali ini, di video kali ini kita hanya membahas tentang ginjalnya aja ya nih. Yang pertama, di sini ada gambar ya. Di sebelah kirinya ada gambar ginjal. Nah, ginjal ini ternyata terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling luar atau disebut kulit ginjal namanya cortex renalis. Lapisan di bawahnya ada namanya medulla renalis. Dan lapisan yang ketiga itu ada pelvis renalis atau disebut dengan rongga ginjal. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata di dalam ginjal itu terdapat nefron namanya. Nefron itu satuan struktur dan fungsional paling kecil dari ginjal yang fungsinya untuk alat penyaringan darah. Dan jumlahnya itu 1 juta nefron ya, jumlah dari nefron sendiri. Dan posisinya atau letaknya di sepanjang lapisan korteks sampai ke medula. Itulah posisi dari si nefron di ginjal. Kalau kita zoom nih, nefron itu kayak gimana bentuknya, Bu? Nah, di sebelah kanan ada gambar ya. Nah, ini wujud dari nefron sendiri kayak gini bentuknya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada proses pembentukan urin. Nah, jadi si nefron tadi nanti hasil keluarannya dari hasil penyaringan darah itu akan berupa urin. Kalau kita lihat lagi gambarnya seperti ini ya, gambar dari nefron yang tadi di slide sebelumnya. Ada 3 tahapan pembentukan urin. Nah, ini harus kalian pahami ya. Ada 3 tahapan pembentukan urin. Tahap yang pertama itu ada filtrasi namanya. Di tahap filtrasi terjadi proses penyaringan darah yang tempatnya berada di glomerulus. Kalau kita lihat di gambar, glomerulus itu yang bentuknya kayak pembuluh darah warna merah di sini ya, kelihatan ya. Dan di luarnya itu dilapisi sama kapsula Bowman. Nah, kedua bagian itu termasuk ke dalam badan Malpighi. Jadi tempat terjadinya filtrasi itu adanya di glomerulus dan kapsula Bowman. Nanti yang keluar berupa apa? Berupa urin primer. Urin primer ini akan menuju tubulus proksimal. Nah, tubulus proksimal ini tempat terjadinya tahapan yang kedua yang disebut dengan reabsorpsi atau penyerapan.
Nantinya yang keluar dari tubulus proksimal berupa urin sekunder. Urin sekunder ini akan dialirkan menuju lengkung Henle. Di sini ada lengkungan di gambar ya, namanya lengkung Henle. Kemudian akan dilanjutkan lagi sampai ke bagian tubulus distal. Nah, di tubulus distal ini tempat terjadinya tahapan yang ketiga yang disebut dengan augmentasi atau pengeluaran. Hasil keluaran dari tubulus distal itu berupa urin sesungguhnya atau urin yang udah siap buat kita buang gitu ya. Urin sesungguhnya ini akan dikumpulkan di bagian tubulus colectivus, kemudian akan diteruskan oleh ureter menuju kandung kemih. Dari kandung kemih baru dikeluarkan oleh uretra. Jadi proses pengeluaran terakhir urin itu ada di uretra ya. Kandung kemih manusia sendiri ternyata sifatnya elastis, mampu menahan atau menampung air urin sampai setengah liter atau sekitar 500 ml. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi jumlah urin, yang pertama jumlah air yang kita minum. Jadi semakin sering kita minum, semakin banyak air yang kita minum, maka keluaran urin yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Yang kedua ada hormon antidiuretik atau disebut dengan ADH. Jadi si hormon ini yang mengatur keluarnya urin. Yang ketiga ada suhu lingkungan. Jadi kalau misalkan kita berada di lingkungan yang dingin, biasanya urinnya akan keluarnya lebih banyak daripada biasanya. Tapi kalau lingkungannya panas, biasanya dikeluarkan bukan urin tapi keringat. Terus yang keempat ada gejolak emosi dan stres. Nah, misalkan kalian lagi ujian terus waktunya habis nih, ternyata kalian masih banyak soal yang masih belum keisi. Nah, kalian pasti di situ ada panic attack ya, tiba-tiba panik. Nah, nanti kalian akan merasa tiba-tiba pengen pipis, pengen mengeluarkan urin. Karena apa? Gejolak emosi ternyata bisa mempengaruhi jumlah urin yang keluar. Kemudian yang kelima itu minuman alkohol dan kafein. Kalau minum alkohol pasti nggak mungkin ya, karena haram. Kalau kafein pasti nih, kafein itu berupa kopi atau teh. Biasanya kalau kalian udah minum kopi atau teh, pasti tiba-tiba suka pengen pipis, mengeluarkan urin gitu ya. Karena emang itu salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah urin yang keluar. Kemudian fungsi ginjal sendiri selain menyaring darah atau membersihkan darah, juga mengatur volume darah, mendaur ulang air, mineral, glukosa, dan gizi, kemudian mengatur keseimbangan kandungan kimia darah, menjaga darah agar tidak terlalu asam atau disebut dengan pH biasanya ya. Jadi pH darah yang normal itu sekitar 7,35 sampai 7,45 pH. Nah, terus juga si ginjal juga menghasilkan hormon yang disebut tadi ya, hormon ADH, namanya hormon yang mengatur keluarnya urin. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai penyakit pada ginjal. Penyakit yang pertama itu disebut dengan nefritis. Nah, di nefritis ini terjadi gangguan atau infeksi pada bagian nefron. Tadi nefron itu tempat unit yang penting dalam penyaringan darah di bagian ginjal. Nah, kebayang ya kalau misalkan terjadi gangguan di bagian nefron, yang terjadi apa? Hasilnya nanti ternyata urinnya itu akan masuk lagi ke dalam darah. Yang harusnya urin itu dikeluarkan secara sempurna, tapi akan masuk lagi ke darah karena si nefronnya itu rusak. Kebayang ya? Nah, ini biasanya terjadi karena infeksi kuman namanya bakteri Streptococcus. Orang yang terkena penyakit nefritis itu harus melakukan rutinitas cuci darah. Biasanya dilakukan sekitar 1 minggu 3-2 kali cuci darah. Dan 1 kali cuci darah itu kebayang harganya mahal banget ya. Nah, kalau misalkan alternatif lain nih selain cuci darah, ternyata orang yang terkena nefritis itu juga harus melakukan pencangkokan ginjal. Selanjutnya yang kedua ada penyakit diabetes mellitus atau disebut dengan kencing manis. Ini diabetesnya ada 2 macam ya. Ada namanya diabetes mellitus sama diabetes insipidus. Kalau diabetes mellitus namanya kencing manis, tapi kalau diabetes insipidus namanya penyakit kuning. Nah, diabetes mellitus ini disebabkan karena kekurangan insulin, sehingga kadar glukosa dalam darah itu akan meningkat. Nah, biasanya urin yang keluar itu masih mengandung glukosa, yaitu ciri-ciri dari kencing manis atau orang yang terkena diabetes mellitus. Kalau diabetes insipidus itu disebabkan karena tidak adanya hormon ADH, hormon yang mengatur keluarnya urin. Makanya urin yang keluar itu akan meningkat jumlahnya, jadi akan sering buang air kecil ya. Karena apa?
Karena ini hormon ADH-nya tidak ada. Hormon yang bisa mengatur keluarnya air pipis itu nggak ada. Terus yang keempat ada namanya penyakit albuminuria. Nah, albuminuria ini terjadi karena kerusakan pada bagian glomerulus atau pada saat penyaringan darah, sehingga akan ditemukannya protein di urin yang dikeluarkan. Nah, biasanya karena kurang mengonsumsi air. Nah, ini juga ya, nih bahaya nih, kurang mengonsumsi air. Kemudian mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, sama vitamin C, tadi yang Ibu sebutin ya. Jadi jangan terlalu banyak mengonsumsi protein maupun vitamin C, secukupnya aja, nggak boleh berlebihan. Karena bisa memperkejakan glomerulus kita atau nefron kita lebih keras lagi, itu bahaya ya. Yang kelima ada namanya penyakit batu ginjal. Nah, batu ginjal ini terjadi karena adanya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau di kandung kemih. Nah, biasanya karena terlalu banyak mengonsumsi garam mineral yang natriumnya terlalu banyak ya, kemudian kurangnya minum air dan sering menahan kencing. Nah, ini juga nggak boleh nih, nggak boleh ditahan-tahan kalau pengen kencing atau buang air kecil ya, harus segera dilakukan. Karena kalau misalkan lama-kelamaan, kan urin itu mengandung garam ya, garam mineral. Nanti garam mineralnya itu akan mengendap dan akan membentuk seperti kristal-kristal kecil atau disebut batu ginjal ya. Ini bentuk batunya sendiri bisa terlihat di sini ya. Ini wujud dari batu ginjalnya sebesar ini. Sebenarnya orang yang sudah terkena batu ginjal, kalau ukuran batu ginjalnya masih kecil-kecil, itu masih bisa diupayakan dengan minum air putih yang banyak. Jadi nanti lama-kelamaan si batu ginjalnya akan larut. Tapi kalau batu ginjalnya itu ukurannya udah besar-besar, itu akan sulit ya untuk dilarutkan. Makanya harus dilakukan tindakan operasi. Yang keenam ada kanker ginjal. Kanker ginjal ini diakibatkan karena pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal, sehingga nantinya akan ada darah di dalam urin kita. Untuk materi kali ini cukup sekian. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.